Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal assessment kedua. Ini lanjutan ya, video sebelumnya. Materi perkembangan teori atom, kalau di video sebelumnya soal pilihan berganda, kali ini soal esainya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Pernyataan tersebut bertentangan dengan teori Maxwell. Elektron yang bergerak demikian akan kehilangan energi dan akhirnya akan jatuh dong ke dalam inti. Nah, benarkah pernyataan Maxwell tersebut? Kasih alasannya. Gini ya. Nah, kan berdasarkan teori fisika klasik ya, si Maxwell itu bilang, kalau ada partikel yang bermuatan dan bergerak, maka ketika bergerak itu dia akan sambil memancarkan radiasi, sehingga lama-lama kecepatannya makin turun. Nah, sama halnya dengan elektron kan? Nah, kalau elektron kan punya muatan, dia bergerak mengelilingi inti, ya sambil memancarkan radiasi katanya kan? Nah, jadi lama-lama kecepatan elektron akan berkurang. Jika kecepatan elektron berkurang, gaya sentripetal yang terjadi juga menurun. Akibatnya, sedikit demi sedikit, elektron akan makin dekat dengan inti dan akhirnya tertarik masuk ke inti. Istilahnya tabrakan tuh, elektron negatif dengan inti positif. Hancur. Tapi kan faktanya nggak terjadi seperti itu gitu. Itu ya. Nah, jadi gambarannya gini. Kayak sistem tata surya ya. Ada inti atom. Orang bilang ini juga teori obat nyamuk ya. Jadi elektron tuh kelilingin kan. Lama-lama kan karena dia melepaskan energi ya atau radiasi ya. Terus kan ini berkurang kecepatannya. Lama-kelamaan dia makin kecil lingkarannya. Lama-kelamaan kan makin dekat ke inti. Plus ketemu negatif kan tarik-menarik. Nah, hancur dong istilahnya gitu. Ya, itu yang menjadi kelemahan si Rutherford. Ya, makanya nanti diperbaiki oleh teori atom berikutnya yaitu Niels Bohr dengan konsep orbit atau lintasan. Jadi pernyataannya benar ya. Ini yang menyatakan menunjukkan kelemahan dari teori atom Rutherford. Oke, itu untuk nomor satunya ya. Kalau nomor 2-nya, menurut teori dualisme, itu si de Broglie ya. Elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Berdasarkan teori tersebut, Heisenberg mengemukakan teori ketidakpastian. Makanya disebut dengan azas ketidakpastian Heisenberg. Nah, apa yang dimaksud dengan teori ketidakpastian? Nah, pertama kan si de Broglie itu kan yang memberikan penjelasan tentang dualisme materi. Jadi dia bilang jangan anggap elektron itu cuma sebagai gelombang, tapi anggap juga dia sebagai partikel. Gitu ya, karena bisa memutar baling-baling kan ada percobaannya itu kan. Nah, akibat dualisme ini, maka letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Artinya, jika letaknya dapat dipastikan, kecepatannya nggak bisa ditentukan. Sebaliknya, kalau kecepatannya dapat ditentukan, letaknya nggak bisa dipastikan. Makanya disebut dengan istilah azas ketidakpastian. Lalu di mana elektron gitu? Ya, daerah atau ruang di sekitar inti atom dengan kebolehjadian atau probabilitas terbesar untuk menemukan elektron disebutlah istilahnya dengan orbital. Ya, jadi orbital itu nanti juga ditemukan dengan menggunakan persamaan si ini ya Schrödinger, persamaan gelombang Schrödinger. Jadi ini mekanika kuantum. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami juga ini ya soal nomor 2-nya ya. Nah, nomor 3, tentukan konfigurasi elektron unsur dan ion-ion berikut. Kita mulai dari yang P15 ya. Mudah-mudahan udah punya catatannya ya. 1s2, 2s2, 2p6,
3s2. Ini kan udah 2, 4, 10, 12. Sementara ini 15. Butuh 3 lagi ya. Berarti 3p3. Inilah konfigurasi untuk P15 nomor atomnya ya. Untuk yang Sc skandium ini 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sampai 3p6 ini sudah 18. Ya. 4s2 itu 20. Karena diminta 21, habis 4s kan 3d ya. 3d1. Lalu yang C, ini ion ya, min 1 Br-nya. Jadi Br 35, min 1 ionnya. Br kan 35, tapi min 1 itu artinya nangkap 1. Jadi 36 lah kita buat konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Sampai sini 30. Berarti kan butuh 6 lagi. Habis 3D10, 4P6. Pas stop di 4P6. Kalau BR saja 4P5. Tapi karena ini negatif jadi 4P6. Hati-hati dengan plus atau minusnya ya. Nah ini yang Zn yang plus ya. Saya buat dulu yang normal dulu kalau Zn. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ya. Nah, lalu Zn yang 2 plus artinya 30 berkurang 2. Nah, di sini harus hati-hati. Kalau ini D ini kan untuk transisi. Untuk yang transisi itu belakangnya adalah 4S2, 3D10. Artinya 4S dengan 3D. Nah, kalau mau buang elektron untuk yang transisi ini, buanglah dari subkulit 4S dulu. Karena sedikit lebih kecil ya energinya di situ. Artinya buang dari 4S itu lebih gampang daripada buang dari 3D. Karena dia 2 plus, mau buang 2, ini kan kebetulan S punya 2. Artinya habis nih. Artinya S-nya bisa dicoret. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. 4S-nya dibuang karena isinya udah habis. Gitu ya, untuk yang S ketemu D itu seperti itu kalau mau buang elektron. Nomor 4, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur-unsur berikut. Bongkar dulu konfigurasi, karena konfigurasi inilah kuncinya ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini 20 ya. Berarti kan 3D 8. Sampai 28. Kita mau bongkar dari sini nih, keempat bilangan kuantumnya. Bilangan kuantumnya ada N, L, M, S. N itu paling gampang, lihat aja angka paling depan nih, 3. Lalu untuk L sama dengan, itu ada 4, 0, 1, 2, 3, ada 4 kemungkinan ya. Kalau 0 itu untuk yang orbital S ya, subkulit S, P, D, F. Karena ini D, berarti kita pakai ini, 2. Azimutnya 2. Lalu D itu punya 5 kotak. Saya buat di mana ya? Sini deh. 1, 2, 3, 4, 5. D itu punya 5 kotak. Dengan magnetiknya 0, 0 di tengah, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Kayak garis bilangan ya. Nah, yang mau diisi adalah 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh berpasangan langsung ya. Jadi ada aturan mainnya. Aturan Han namanya ya.
Udah berisi semuanya full 5 1 baru yang di kiri bisa dikapelin. Nih kapelnya 6 7 8. Nah, yang terakhir masuk kan 8 ini ada di kotak 0 ya. Maka magnetiknya 0. Lalu yang angka 8 itu dia masuk pertama atau masuk kedua? Masuk kedua kan? Min. Jadi dia itu kayak orang kedua di kamar itu. Maka bernilai min setengah. Kalau orang pertama dia plus. Coba lagi. 35 BR ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ini 30. Berarti butuh 5 lagi ya. 4P5. Nah, ini yang mau kita bongkar kayak tadi caranya. N berapa? L berapa? M berapa? S berapa? N paling gampang, lihat aja angka paling depan, beres. Lalu dia kan ini P ya, subkulitnya P. Lihat di atas, P itu bernilai 1 azimutnya. Lalu M-nya. Nah, P itu punya 3 kotak orbital. 0 di tengah, berarti kemungkinan negatifnya cuma 1, positifnya juga plus 1. Mau masuk tuh 5. Lihat masuknya ya, 1, 1, 1. Jadi berisi 1 dulu semuanya, baru boleh couple. Udah 3 ya, 4, 5. Yang kelima ini stop di M sama dengan 0. Ini M-nya. S-nya, nah itu elektron pertama masuk atau kedua masuk di ruangan itu? Yang kedua kan? Min setengah. 4, 1, 0, min setengah. Bilangan kuantumnya. Terakhir yang C, Ga ya, gallium 31. Konfi lagi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ini 30. Berarti butuh satu lagi, 4P1. Bongkar lagi N, L, M, dan S-nya. N paling gampang, lihat angka paling depan 4. Karena ini P sama kayak tadi ya, P itu nilainya 1 azimutnya. Lalu P itu ada 3 kotak. Itu 2, 3, tengahnya 0, 1 plus 1. Elektron masuk cuma 1. Ya udah pasti di sini dia. Jadi M-nya min 1. Karena ini sendirian, masuk pertama di situ, dia jadi bernilai positif spinnya, S-nya. 4, 1, min 1 plus setengah. Oke, itulah ini ya, bilangan kuantum dari yang keempat, bilangan kuantum dari elektron terakhir, masing-masing ABC ya. Oke, terakhir nomor 5, ada atom Y, elektron valensinya 6. Punya harga keempat bilangan kuantum elektron N3, L2, M plus 2, S plus setengah. Yang ditanya konfigurasi elektron dari ion Y2+. Hampir bisa dipastikan, bisa dikatakan kebalikan dari yang sebelumnya tadi ya. Ini sudah ada N sama dengan 3, L sama dengan 2, magnetiknya plus 2, spinnya sama dengan plus setengah. Berarti kan ini 3 something gitu ya. 3 apa nggak tahu. Saya ulangin lagi di sini aja. Untuk yang azimut itu ada kemungkinan 0, 1, 2 atau 3. 0 itu untuk S, 1 untuk P, 2 untuk D, 3 untuk F. Karena di sini L-nya 2, maka pasti subkulitnya D. 3D. Lalu M-nya plus 2, kita harus bongkar untuk yang M ya. Kotaknya kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di tengahnya 0, min 1, min 2, plus 1,
plus 2. Kayak garis bilangan aja lah, kiri negatif, kanan positif. M-nya plus 2, dia mau tuh stopnya di sini, tapi bernilai spinnya positif. Artinya di dalam itu hanya ada 1. Ya berarti udah pasti ini aja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada di plus 2 dan bernilai plus setengah. Ya kan? Artinya 3D5 lah subkulitnya. Nah, kita tinggal buatlah konfigurasi yang endingnya 3D5. Y ya, atom Y ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5 kan? Seharusnya seperti ini. Tapi harus hati-hati, dia minta elektron valensinya 6. Gitu ya. Ini kan S dengan D ya. Ini di transisi kan. 4S3D itu transisi. Seperti soal tadi ya sebelumnya. Nah, dia minta 6. Di sini D-nya udah pasti 5. Berarti di sini S-nya nggak boleh 2. Berarti cuma 1. Maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Inilah yang dimaksud atom Y-nya. Tapi yang ditanya adalah bukan atomnya, ionnya. Ini atom, makanya ini ribet ya. Yang ditanya ion Y2+. Oke, 2+ artinya buang 2. Mau dari mana buang 2? Tadi masih ingat ya, kalau ada 4S3D, pertama buang 1 dari S. Terus harus buang 1 lagi, ya mau nggak mau dari D. Maka sisanya jadi 4. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S-nya kan udah 0 ya, habis elektronnya, biarkan saja, kosongkan saja. Ini jadi 3D4. Inilah konfigurasi dari ion Y2+-nya. Oke, nggak ribet soal nomor 5 ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti juga. Dan selesai ya pembahasan soal esai assessment 2 perkembangan teori atom. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf lah pokoknya kalau ada kesalahan kekurangan ya, dan saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.